Pemirsa, kita awali informasi dari Komisi 12 DPR bersama dengan Kementerian SDM yang menggelar sidak ke sejumlah SPBU, baik milik Pertamina maupun swasta asing di sekitar Jakarta. Tim sidak mengambil sejumlah sampel BBM untuk diteliti di Lemigas. Tim Komisi 12 DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi mengecek secara langsung kandungan BBM di SPBU, baik milik Pertamina maupun SPBU swasta asing. Tim sidak bergerak ke beberapa SPBU. Ya, yang punya lab mereka, kita kan enter, kita minta dong, kan? Ya. Kalau perlu kita ntar minta lab lain juga lah, gitu kan? Selain Lemigas. Tapi yang diatur di dalam undang-undang ya Lemigas, itu. Diatur di dalam peraturan pemerintah, PP ya. Tuh, Lemigas, itu. Makanya ini sebagai salah satu pintu masuk menurut kita bersama-sama saya dengan teman-teman Komisi 12 sudah saatnya emang undang-undang migas itu harus dilakukan revisi karena pasca putusan MK tahun 2012 sampai sekarang belum ada perubahan yang dilakukan. Jadi kita mendorong habis kejadian ini biar di situ terang siapa penanggung jawab pengawasan, siapa penanggung jawab hulu, penanggung jawab hilir, biar clear gitu kan. Sekarang kan masih ini kan, ibaratnya masih kanan tumbang tindih kan. Hilirnya di BPH kan, BPH tapi masih dikoordinasikan dengan Dirjen antara regulator, eksekutor kan, itu beririsan gitu. Nah ini yang harus dibenahin. Salah satu saya sepakat dengan kemarin Iksanuddin Nursi bahwa pintu masuk ini jadi pintu masuk untuk perubahan revisi undang-undang. Dua petinggi Pertamina kembali ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Kedua tersangka tersebut yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusuma dan Vice President Trading Operation Edward Cohn. Hingga kini sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus ini. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana. Dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI untuk melakukan sidak. Nah, terkait bagaimana tanggapan dari pengguna ataupun juga pengendara terkait dengan adanya BBM oplosan, mungkin kita akan langsung tanyakan saja dengan salah satu pengguna. Nah, ini di sebelah kami sedang ada salah satu pengguna yang sedang mengisi bahan bakar. Halo Mas. Halo. Kita boleh minta waktunya sebentar untuk meminta tanggapan? Boleh. Oke, Mas mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Nama Masnya siapa dan apakah dari Cibubur juga atau enggak, Mas? Oke, nama saya Kevin, saya tinggal di apartemen sih kebetulan. Oke, nah Mas Kevin. Sampingnya. Oke, nah Mas Kevin ini kalau saya lihat sedang mengisi bahan bakar di Shell, begitu ya. Nah kalau boleh tahu, sekarang kan sedang lumayan ramai adanya BBM oplosan dari produk Pertamina. Ini kalau dari Mas Kevin, apakah memang menggunakan Shell karena imbas dari adanya hal tersebut, atau memang udah lama Mas pakai dari Shell? Sebelumnya saya pernah member sih di Shell, cuman kebetulan kemarin sempat beralih juga ke Pertamina karena ngerasa pengen ngebantu pemerintah juga kan. Dan pada saat ada case tersebut, saya jadi kurang nyaman dan saya beralih lagi ke Shell lagi gitu. Nah kalau dari Mas Kevin sendiri biasanya ketika mengisi di Pertamina ataupun juga di Shell ini menggunakan yang jenis apa? RON 92, RON 90 atau yang gimana sih Mas? Pertamax atau Pertalite atau gimana? Kalau saya pribadi sih, saya ganti-ganti ya Kak ya. Jadi nggak bisa ditentukan juga kadang. Kalau emang lagi nggak megang cash, misalkan kalau itu saya pakainya kadang misalkan nih isinya tinggal cash saya tinggal sekitar 20.000 atau 15.000 ya saya paling pakai Pertalite karena untuk ya walaupun untuk jangka sebentar aja, tapi pada saat kalau saya megang cash atau pengen curious ya paling saya pakai Pertamax atau nggak Pertamax Turbo. Ini Mas Kevin selaku pengendara yang menggunakan yang pastinya punya kendaraan bermotor lalu juga harus membeli BBM setiap harinya. Ini dengan adanya kasus dugaan BBM oplosan ini meresahkan nggak sih Mas? Dan kalau boleh tahu dari Mas Kevin sendiri gimana sih pendapatnya akan adanya hal ini? Ya sangat meresahkan sih sebenarnya ya, maksudnya yang dimana saya kan beralih juga kadang
Kalau lagi pengen bersihin motor kan dia pakainya Pertamax Turbo ya, biar dia mesinnya itu tidak ada endapan pada mesinnya gitu kan. Pada tangkinya. Nah, pada saat tahu itu saya ngerasa saya baru tahu tuh penyebab dari motor ini geredek-geredek, walaupun saya udah servis secara berkala. Kenapa ini motornya ini suka ngandek gitu loh. Dan ternyata itulah mungkin itu faktornya juga kali ya. Sorry agak ini. Kalau dari Mas Kevin sendiri, ini ada kekhawatiran nggak? Tadi kan bilang kalau misalnya motornya udah sering pakai Pertamax Turbo yang dianggap menjadi salah satu BBM dengan kualitas yang cukup baik, tapi ternyata dengan adanya dugaan BBM oplosan ini, apakah ada kekhawatiran nanti udah bertahun-tahun pakai Pertamax Turbo ataupun juga jenis BBM lainnya merusak kendaraan karena ada kejadian dugaan BBM oplosan ini? Iya, saya takut sih akan hal itu sih ya, karena saya pribadi kan itu kan untuk servis kendaraan itu kan bukan suatu hal yang murah ya bagi seluruh orang ya. Cuman yang dimana itu sangat mempengaruhi bukan saya doang, itu banyak orang dari pihak penjual sayur ataupun apa gitu kan, itu kan banyak ya. Jadi banyak sektor atau yang terasa terugikan gitu akibat dari oplosan BBM tersebut. Nah, untuk kasus dugaan korupsi Pertamina yang imbasnya adalah adanya dugaan BBM oplosan masih berlangsung hingga saat ini, Mas, pemeriksaannya. Ini dari Mas Kevin selaku pengguna, ini apa yang Mas Kevin inginkan sebagai masyarakat kepada mungkin dari pihak yang berwenang? Penginginannya kayak gimana? Mungkin dari keinginan saya ya mudah-mudahan janganlah hal tersebut terulangi lagi, karena banyak juga loh masyarakat yang pengen mereka menggunakan Pertamax ataupun Pertamax Turbo itu mereka udah ngerasa mereka itu tidak pantas diberi subsidi, dan dimana kenapa nih kok jadi korban gitu loh pada saat kita udah ngerasa tidak pantas untuk disubsidi, malah dikorbanin kan, jadi kayak gimana gitu ya dari itunya. Siap, terima kasih atas waktunya Mas Kevin. Mungkin bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Togi dan juga Alista tadi adalah salah satu tanggapan dari pengguna BBM yang memutuskan sekarang ini lebih memilih untuk mengisi BBM di perusahaan swasta karena ada kekhawatiran bahwa apabila mengisi BBM di Pertamina, begitu produk-produk Pertamina tidak memiliki kualitas yang sebaik yang seharusnya ataupun juga tidak sesuai dengan standar. Dan juga tadi ada harapan dari Mas Kevin bahwa hal ini tidak terulangi lagi. Dan meskipun demikian, tadi Mas Kevin pun juga menyampaikan apabila memang sekarang kualitas dari produk-produk BBM di Pertamina memang sudah baik ataupun juga tidak terbukti oplosan, semoga dugaan korupsi ini tidak terjadi lagi. Dan Togi dan juga Alista, kalau kami bisa mengulas sedikit terkait dengan sidak yang dilakukan hari ini, tadi sidak dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, yakni Bambang Haryadi, yang melakukan sidak di dua tempat pengisian bahan bakar. Yang pertama adalah di Pertamina dan juga yang kedua ini adalah di perusahaan swasta ini. Dan nanti kita lihat apakah cek laboratorium dari sampel-sampel yang telah diambil hari ini menunjukkan kualitas dari BBM yang ada di Indonesia sesuai dengan standar dari Ditjen Migas atau tidak. Togi dan Alista. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menampik isu BBM Pertamax yang dioplos menjadi Pertalite. Bahlil memastikan bahwa kualitas BBM Pertamax yang beredar saat ini telah memenuhi standar. Sementara itu pihak Kejaksaan Agung mengungkap kasus hukum oplosan Pertamax telah selesai pada 2023 lalu. Kejagung juga berjanji akan membongkar peran para tersangka dalam menjalankan permufakatan jahat mega korupsi BBM Pertamina. Kasus mega korupsi BBM Pertamina terus diselidiki. Tim penyidik Jampitsus Kejagung pun juga terus melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dari 7 tersangka guna menemukan fakta-fakta baru termasuk tersangka baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Harli Siregar pun menuturkan pihaknya akan membongkar peran masing-masing ke-7 tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji, ternyata ada peran pihak lain di sana yang berkaitan. Jadi karena sudah ditetapkan tersangkanya, maka terhadap setiap tersangka akan diperiksa lagi saksi-saksi. Nah,
akan diperiksa lagi untuk tersangka A sampai tersangka 1 sampai 7. Nah, jadi akan dipanggil lagi karena akan difokuskan lagi kepada perbuatan peran dari setiap masing-masing tersangka. Sementara terkait adanya isu oplosan BBM jenis Pertamax, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sementara hingga Rabu malam Kejagung kembali menjemput paksa tersangka baru kasus mega korupsi BBM Pertamina yang diketahui berjumlah 2 orang dari internal subholding Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merespons kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyebabkan dan juga melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patraniaga. Penegakan hukum kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Presiden Prabowo Subianto ikut menanggapi kisruh mega skandal korupsi BBM Pertamina. Menurutnya pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan korupsi yang merugikan keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan dan boneknya dan pokoknya membela kemerdekaan. Hari ini kita lihat ya diluncurkan baru masa pertama. Oke. Industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus itu adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji direktur utama Patraniaga? Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran direksi Pertamina sebesar Rp49.589.750 Dengan begitu, jajaran direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.599.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR, Pertamina Patraniaga memastikan tidak terjadi pengoplosan BBM seperti yang ramai diberitakan. Kalau sholat
Kisru BBM oplosan diduga hasil pencampuran RON 90 dan RON 92 akhirnya diklarifikasi langsung oleh DPR kepada PT Pertamina Patraniaga dalam rapat dengar pendapat Rabu 26 Februari 2022. Komisi 12 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga untuk meluruskan informasi kepada masyarakat soal dugaan pengoplosan agar wacana ini tidak menjadi bola liar di masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat Komisi 12 DPR RI disebutkan bahwa pencampuran tidak bisa dilakukan sebab mekanisme penambahan zat adiktif sifatnya hanya menambah keunggulan terhadap jenis produk masing-masing bahan bakar dan bukan mengubah kandungan. Kita minta kepada masyarakat agar tenang bahwa tidak ada itu perubahan penambahan zat adiktif itu merubah RON. Yang tadi sempat rame bahwa ada RON 90 ditambah zat adiktif menjadi RON 92. Bahwa RON itu tidak bisa dirubah, tapi ditambah value, ditambah keunggulan-keunggulan melalui zat adiktif misalnya pewarnaan atau sejenisnya gitu. Sementara Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali di depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji yang fantastis. Sebagai dirut gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar rupiah per bulan. Sebagai Dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada 2 petinggi Pertamina yang kembali ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Kedua tersangka tersebut yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusuma dan Vice President Trading Operation Edward Kohn. Hingga kini sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus ini. Tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Kejaksaan Agung total telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas yang melakukan itu adalah orang yang memiliki jabatan sebagai direktur. 9 tersangka tersebut adalah Gading Ramadan Judo atau GCR, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Salah satu broker dalam kasus ini, Dimas Werhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan atau RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Syaifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Production Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono atau AP, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza MKAR,
beneficial owner PT Navigator Catholic Setiwa, serta Maya Kusma atau MK, Direktur Pemasaran PT Pertamina Niaga, dan terakhir Edward Kohn atau EC, Vice President Trading Operation. Pemirsa, dua petinggi Pertamina kembali ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Kedua tersangka tersebut, yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusuma, dan Vice President Trading Operation, Edward Kohn. Keduanya berperan melancarkan pembelian bahan baku RON 90 untuk dimanipulasi menjadi RON 92. Satu persatu, petinggi Pertamina digiring ke Gedung Bundar. Dua tersangka baru, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation Edward Kohn resmi mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda Kejaksaan Agung. Hingga kini, sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus mega korupsi BBM Pertamina dengan kerugian negara sebesar 968,5 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, mengatakan dua tersangka, MK dan EC, atas persetujuan atasan mereka membeli BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga BBM RON 92. Disinilah awal pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax berlangsung. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk hilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina. Abdul Kohar juga menjelaskan metode impor yang dipakai para tersangka menggunakan penunjukan langsung tanpa tender. Mereka menyetujui markup kontrak pengiriman. Akibatnya, perusahaan mengeluarkan fee 13 hingga 15% dengan melawan hukum. Uang tersebut mengalir ke tersangka MKAR yang telah ditahan sebelumnya. Tersangka MK dan EC melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang, sehingga diperoleh harga yang wajar. Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung, harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau demo. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum
dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada. Perkara ini berlangsung pada periode 2018 hingga 2023. Kala itu Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum mencanangkan impor. Namun Kejaksaan Agung menduga ada pengkondisian untuk menurunkan produksi kilang agar produksi minyak bumi tidak sepenuhnya terserap dan harus impor. Krisis kepercayaan sudah terlanjur muncul pasca penetapan tersangka para pejabat Pertamina Patraniaga yang diduga mengoplos bahan bakar Pertamax dengan Pertalite. Masyarakat mulai beralih membeli Pertalite untuk bahan bakar kendaraannya. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite. Karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Menanggapi keresahan masyarakat selaku konsumen, YLKI meminta dilakukan uji petik oleh beberapa pihak terkait dengan guna memastikan kualitas dari BBM. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara. Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dari Jakarta, Den Helmi melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara bermula dari senggolan di tempat hiburan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut imbas dari insiden penyerangan yang dilakukan Oknum TNI Kapolres Tarakan, dirinya telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo ini untuk memberikan atensi terhadap peristiwa ini. Tim dari POM TNI dan Inspektorat Polri pun telah diterjunkan untuk menyelidiki peristiwa ini. Lebih lanjut, Budi Gunawan juga menjamin sinergitas TNI Polri juga terus dan masih terjaga tetap solid, sementara para pelaku yang terlibat akan ditindak tegas. Sampaikan dan saya jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu, ada gesekan di lapangan, di daerah begitu, karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan, masih pada muda kan biasa. Terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat, saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat, Pak Kapolri, semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana, dari POM, kemudian juga dari Inspektorat. Dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak. Kemudian kerusakan sedang diperbaiki. Dan pemulihan soliditasnya tetap dilakukan. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan Oknum TNI ke Mapolres Tarakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tetap solid meski ada kasus penyerangan terhadap Mapolres Tarakan. Kapolri juga menyatakan Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani insiden tersebut. Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah dan tentunya TNI dan Polri tetap solid dan kita terus bekerja sama menjaga dan mengawal negeri. Tidak mengganggu solidaritas ya? Tidak ada, karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Himbauannya ke depan gimana? Mungkin kebetulan nanti kan di depan ada 490 kepala daerah, mungkin ke depannya ya, saya kira terus dijaga soliditas, sinergitas. Saya kira selama ini kita sudah melakukan baik di lapangan pada saat kita melaksanakan berbagai macam program, mengawal kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dan tentunya ke depan sinergitas dan solidaritas harus terus kita tingkatkan. Tapi intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus menjalani dan menyelidiki para oknum kemungkinan oknum dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di satuan kami. Sanksi terberat ada komitmen sanksi pasti ada. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta agar peristiwa penyerangan Polres Tarakan diusut secara tuntas dan transparan. Dirinya pun meminta agar ada penyelesaian permanen terkait dengan peristiwa ini agar tidak terulang di kemudian hari. Yang sangat amat merisaukan telah terjadi di mana Polres Tarakan diserbu oleh sekelompok orang yang diduga mereka adalah anggota prajurit TNI. Nah, untuk itu kami menyerukan kepada semua pihak terkait, ya, baik dari seluruh jajaran TNI dan juga dari jajaran Polri untuk menelisik dan juga mencari tahu titik persoalan seperti apa, dan kepada mereka yang terlibat melakukan penyerangan kepada personel polisi, apapun alasannya itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang amat kasar, mereka itu wajib diproses untuk menjaga wibawa institusi dan semua sebab-sebabnya harus dicari tahu, ada penyelesaian yang baik sehingga tidak berlarut-larut dan ada solusi yang permanen. Pemirsa, aksi Indonesia Gelap dengan menggelar Long March digelar ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Aksi menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini diwarnai dengan pembakaran kerucut lalu lintas.
Ratusan mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta melakukan long march dari Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi Indonesia Gelap ini juga diwarnai dengan pembakaran traffic cone atau kerucut lalu lintas. Dalam orasinya, para mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Salah satunya efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk makan bergizi gratis yang berdampak di berbagai bidang termasuk pendidikan. Kita tidak butuh makan siang gratis, kita tidak butuh susu gratis, kita hanya butuh pendidikan yang murah. Kita hanya butuh bagaimana mahasiswa pun dapat mengakses pendidikan itu dengan baik. Kami hanya butuh bagaimana pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan. Sementara itu, menggemanya beberapa tagar seperti Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu di jagat media sosial disikapi melalui studi baru dalam suatu penelitian di Jakarta. Fenomena tersebut tanpa disadari merupakan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan yang memiliki dampak psikologis signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ketika kita lihat ternyata ada banyak tagar seperti Kabur Aja Dulu, tagar-tagar untuk membuat menciptakan keadaan sosial yang tidak positif. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari overthinking masyarakat. Karena penelitian kami membuktikan bahwa ketika 1 dari 2 orang dewasa orang muda di Indonesia sudah overthinking, mereka akan reflektif untuk mengajak orang lain juga memiliki pemikiran negatif yang sama. Sebagai langkah mitigasi, para peneliti merekomendasikan agar khawatir berlebihan dijadikan sebagai indikator sosial dan kesehatan dalam kebijakan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan pasca ditahan oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus suap anggota KPU RI oleh buronan sekaligus kader PDIP Harun Masiku. Usai ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 20 Februari 2025 lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK Rabu. Hasto menyebut pemeriksaan dirinya hari ini sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus yang sama. Ada 52 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK kepada Hasto. 1,5 jam efektif. Saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali. Hasto Kristianto pun menegaskan bahwa selama menjadi tahanan KPK, dirinya baik-baik saja dan akan menjalani segala proses hukum. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Pandu Priyo, Dimas Winardi melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Yapto menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Proses pemeriksaan sendiri berjalan kurang lebih 7 jam. Ketua dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Yapto Surya Sumarno ini akhirnya selesai menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Rabu sore. Yapto diperiksa penyidik KPK terkait dengan perkara gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto diperiksa selama 7 jam sejak kedatangan Ketua Umum PP pada Rabu sekitar pukul 10 pagi. Yapto pun memastikan telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Memenuhi panggilan dari KPK berdasarkan salah satu masalah, bagaimana dengan yang baik, ya adil, menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga juga mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lainnya silakan, kepada ini bukan kewenangan saya. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sengketa Pilkada Papua. MK memberitakan pemungutan suara ulang.
Dalam sidang putusan sengketa hasil Pilkada Papua memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Keputusan ini diambil setelah MK menemukan adanya pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Selain itu, MK juga membatalkan beberapa keputusan KPU Papua terkait dengan penetapan hasil dan pasangan calon Pilkada Papua 2024. KPU Papua diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tetap menggunakan daftar pemilih yang telah ada sebelumnya. Dengan putusan ini, Pilkada Papua akan kembali berlangsung dalam waktu 180 hari ke depan. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Matius Pakiri dan Ayoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang kita terima. Untuk mari kita mempersiapkan diri melanjutkan perjuangan kita di 180 hari ke depan. Tentunya saya juga berharap kepada semua sanak saudara, keluarga besar yang ada di Provinsi Papua dan Tanah Papua, mari tetap kita menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto membantah dalil MK yang menyebut keterlibatan dirinya dalam kemenangan sang istri Ratu Rahmatu Zakiah dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang. Namun Ketua Tim Pilkada DPP PAN ini menegaskan bahwa partai yang menghormati putusan MK untuk menggelar pemilihan suara ulang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Yandri Susanto akhirnya buka suara terkait pembatalan kemenangan sang istri Ratu Rahmatu Zakiah dalam pemilihan Bupati Serang. Politikus PAN ini menilai ada yang keliru dalam poin-poin yang disampaikan Mahkamah Konstitusi MK, di mana dirinya disebut menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Desa PDT untuk memenangkan sang istri. Salah satunya saat dirinya melakukan kunjungan ke Kabupaten Serang sebagai Menteri Desa PDT. Namun menurutnya saat itu dirinya tidak melakukan kampanye apapun sesuai yang disampaikan saksi fakta dalam persidangan. Yandri menegaskan bahwa kemenangan sang istri adalah murni pilihan rakyat Serang. Tanggal 3 Oktober 2024, saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR. Karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024. Jadi clear itu saya bukan sebagai Menteri Desa. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi resmi mengabulkan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Serang yang membatalkan kemenangan istri Menteri Desa Yandri di pemilihan Bupati Serang. MK juga instruksikan KPU Kabupaten Serang untuk menyiapkan pemungutan suara ulang. Hakim juga menyebut ada keterlibatan suami Ratu Zakiah, yakni Menteri Desa Yandri Susanto dalam memenangkan Paslon 2 Ratu Zakiah Najib Hamas. Dari Jakarta, Camar Hainda, Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, hari ini para wakil kepala daerah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret kepala daerah. Pagi tadi, para wakil kepala daerah berkumpul di Rindam 4 Diponegoro sebelum berangkat ke Akademi Militer. Selanjutnya, para wakil kepala daerah ini bergabung dengan kepala daerah lainnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan retret. Dijadwalkan hari ini para kepala daerah akan diberikan pembekalan oleh sejumlah menteri hingga mantan Presiden RI serta pejabat tinggi negara lainnya. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir saat parade senja serta makan malam perpisahan, sekaligus akan menutup kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kevin, hari ini wakil kepala daerah akan mengikuti retret. Apa saja agenda untuk wakil kepala daerah pada retret hari ini? Ya, halo, selamat siang Reza dan pemirsa. Memang seluruh wakil kepala daerah
ini telah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk menjalani pembekalan di tempat ini. Di mana tadi kami mengkonfirmasi ada sekitar 491 wakil kepala daerah yang berada di tempat ini untuk langsung bersama-sama dengan para kepala daerah melakukan atau menjalani pembekalan di tempat ini. Di mana pada saat ini juga masih dilakukan proses adanya pembekalan, di mana masih dilakukan oleh para menteri, diantaranya Menteri Pekerjaan Umum, kemudian Menteri Perhubungan, Menteri SDM, Menteri Koperasi, dan juga nanti akan dimoderatori oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena memang sampai dengan saat ini pembekalan juga terus dilakukan karena ini mengingat sudah mendekati hari-hari terakhir, maka ini nantinya para wakil kepala daerah akan menjalani pembekalan selama 2 hari. Terhitung mulai hari ini hingga hari esok yang menjadi hari terakhir pembekalan bagi kepala daerah dan juga bagi wakil kepala daerah. Dan tadi juga kami mengkonfirmasi nantinya juga akan turut memberikan pemaparan bagi para kepala daerah dan juga wakilnya, yaitu dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang nanti akan memberikan penyampaian terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalamannya di bidang kemiliteran, kemudian juga sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Ini juga terus akan disampaikan, yang juga akan dimoderatori oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan juga menjadi perhatian juga terkait dengan agenda hari ini, nantinya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, maksud kami Prabowo Subianto, ini akan tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, juga akan menghadiri adanya parade senja yang terkonfirmasi akan dimulai sekitar pukul 5 sore hingga pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai dengan saat ini juga, Reza, kami masih menanti kedatangan dari Presiden RI Prabowo Subianto berkaitan dengan agendanya pada saat ini, yang mana terkonfirmasi nanti akan tiba di Bandara Adi Sucipto dan langsung akan menuju ke Akademi Militer Magelang untuk menghadiri parade senja. Dan tentunya bagi para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini menyampaikan bahwa sangat antusias dengan adanya pembekalan ini, mengingat materi-materi yang cukup penting selama hari pertama hingga hari ke-7 saat ini begitu banyak materinya, mulai dari tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah, kemudian juga diawali dengan pemaparan dari Lemhanas terkait dengan geopolitik dan juga ekonomi, dan sejumlah menteri, total ada 40 menteri termasuk Menko yang sampai dengan saat ini masih terus memberikan pembekalan. Tentunya dengan adanya pembekalan ini diharapkan dapat menjadikan suatu momentum bagi para kepala daerah agar bisa meningkatkan sinergitas bagi mereka dan juga bagi pemerintah pusat. Dan tentunya, Reza, sampai dengan saat ini kami masih akan terus melihat kira-kira ada isu-isu menarik apa yang terjadi di pembekalan hari ke-7, mengingat ada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden RI Prabowo Subianto. Reza. Baik, Kevin, tadi Anda menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hari ini untuk menghadiri parade senja, begitu. Apakah ada informasi lebih lanjut mengenai model atau acara yang akan dilangsungkan hari ini, Kevin? Ya, Reza, terkait dengan seperti apa mekanismenya, ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkini. Namun yang pasti nanti parade senja akan dilakukan di halaman utama di Akademi Militer, yang memang menjadi tempat atau lokasi yang cukup luas bagi para seluruh kepala daerah dan juga para wakil kepala daerah untuk bisa berada di tempat yang sama dengan begitu banyaknya orang seperti itu. Maka nanti juga kami akan kembali mengkonfirmasi kepada Biro Pers dari Istana Negara, apakah nanti juga akan dibatasi media-media akan meliput ke dalam, karena mengingat ini tidak sembarangan, tidak semua bisa masuk ke dalam agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun demikian, nantinya kami masih akan terus melihat, karena sampai dengan saat ini pun pihak dari penjagaan dari Pas Pampres juga dari tadi pagi ini telah bersiaga dan juga melihat sekitar area Akademi Militer sebelum nanti Presiden Prabowo Subianto tiba di Akmil Magelang ini. Reza.
Baik, Kevin, kalau kemarin Anda informasikan bahwa memang tidak dilakukan apel pagi mengenai kesehatan dari para kepala daerah. Dengan datangnya wakil kepala daerah hari ini, apakah memang pagi ini juga diawali oleh apel pagi atau tidak begitu? Ya memang untuk kemarin tidak adanya apel pagi mengingat adanya atau para kepala daerah ini banyak yang mungkin merasa kelelahan karena begitu banyaknya agenda-agenda yang telah direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan tadi pagi pun sebenarnya masih ada apel pagi dan juga olahraga pagi Reza dan pemirsa, namun ada juga inovasi ataupun penambahan lain yang dilakukan oleh Kemendagri yaitu memberikan kesempatan kepada kepala daerah yang ingin melewati atau trekking ke Lembah Tidar. Maka tadi juga dilakukan oleh para kepala daerah yang melakukan trekking ke Lembah Tidar karena hal ini juga dikonfirmasi oleh Wamendagri Bima Arya yang menyampaikan bahwa ini tidak diwajibkan. Tidak seluruh kepala daerah diwajibkan untuk bisa ke Lembah Tidar, tapi siapa saja yang memungkinkan bisa dan memang dalam kondisi fit diperkenankan pada tadi pagi. Namun demikian sayang sekali karena kami dilarang untuk bisa meliput kegiatan tersebut mengingat hari ini merupakan adanya Presiden Prabowo Subianto akan tiba, maka area di sekitar tenda, kemudian tempat ruang Sudirman, tempat pembekalan, dan juga lapangan apel ini disterilkan dari tadi pagi. Reza. Baik, tidak hanya kepala daerah yang harus dijaga kesehatannya, termasuk Anda juga karena Kevin akan memberikan informasi terkini untuk kita. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo beserta jajaran pengurus pimpinan pusat menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta. Kehadiran Angela menjadi bagian dari solidaritas antar partai politik dalam membangun komunikasi dan kolaborasi ke depan. Dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. AHY juga berkomitmen untuk mendukung penuh asta cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Kita mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Acara yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus bentuk kolaborasi antara partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Demokrat adalah partai yang dipimpin oleh anak muda, tentu kita punya kesamaan. Kita punya DNA yang sama sebagai partai nasionalis. Kita berharap Demokrat semakin maju dan berkembang ke depannya. Jadi saya lihat ini adalah acara yang dihadiri oleh banyak partai politik, banyak petinggi-petinggi Republik ini, dan memberikan contoh optimisme untuk sama-sama kolaborasi ke depan. Dan kami dari Partai Perindo juga melihat kehadiran kami di sini adalah bagian dari gerakan kebersamaan itu, bagian dari koalisi juga. Dengan kehadiran berbagai tokoh dan elit politik dalam kongres ini, diharapkan dapat membentuk sinergi antara partai semakin kuat dalam membangun Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia akhirnya memiliki bank emas atau bullion bank untuk pertama kalinya. Targetnya cukup tinggi, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB hingga 245 triliun, serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas atau Bullion Bank di Gade Tower, Jakarta Pusat. Bank Emas atau Bullion Bank ini merupakan yang pertama dibentuk di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah menahan arus keluar atau menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam, dalam hal ini emas. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun.
takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Presiden Prabowo menambahkan, dari hulu hingga hilir, emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri, tidak mengalir ke luar negeri. Bank emas diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja. Sesuai aturan OJK, Bank Emas atau Bullion Bank memiliki beberapa fungsi, di antaranya layanan penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, dan penitipan emas. Bank Emas akan dikelola 2 BUMN, PT Pegadaian, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.800 ton emas yang disimpan masyarakat di luar sistem perbankan. Pembentukan Bank Emas diharapkan dapat menarik simpanan emas ke dalam sistem keuangan formal untuk dimanfaatkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan tamu kehormatan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Mahathir berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, bahkan menyempatkan diri untuk makan siang bersama. Jokowi menjemput langsung di Bandara Adi Sumarmo, Solo, dan berkendara satu mobil bersama dengan Mahathir Mohamad menuju kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo. Setelah sempat berbincang sejenak, Jokowi didampingi Iriana Jokowi dan Mahathir yang didampingi oleh putrinya makan siang bersama diiringi musik keroncong Indonesia. Menurut kedua tokoh nasional ini, banyak hal yang diperbincangkan, diantaranya pembangunan di kedua negara antara Malaysia dan Indonesia. Mengakhiri kunjungan, Jokowi dan Mahathir menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo sebelum pergi ke bandara. Saya kagum karena walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, yang hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Nah, ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Ya, saya dengan Tun Mahathir sangat dekat, baik saat Gubernur Jakarta, saat menjabat sebagai presiden, waktu ke Kuala Lumpur juga diterima oleh beliau. Saya kira hubungan seperti itu, yang hubungan pribadi seperti itu yang terus ingin kita bangun untuk kepentingan yang lebih baik. Jakarta Job Fair gelombang pertama digelar di Tamrin Square, Jakarta Timur. Job Fair yang melibatkan 40 perusahaan ini diharapkan bisa menyerap hingga 2.000 pencari kerja. Acara Jakarta Job Fair yang digelar di Tamrin Square, Jakarta Timur disambut antusias para pencari kerja. Gelaran Jakarta Job Fair berkolaborasi KP2MI ini diresmikan Wagub Rano Karno. Penyelenggaraan acara merupakan langkah awal menepati janji kampanye di program 100 hari kerja menyediakan lowongan kerja layak bagi masyarakat Jakarta. Nantinya, Job Fair akan dilaksanakan selama bertahap dengan target 3 bulan sekali di tiap kecamatan di Jakarta. Dalam pelaksanaannya, ke depannya, Job Fair juga akan bekerja sama dengan berbagai lembaga tenaga kerja untuk memberikan pelatihan skill hingga bahasa kepada masyarakat agar mumpuni di industri internasional. Pada waktu kami kampanye bahwa Jakarta akan melakukan Job Fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Nah, ternyata Pak Kadis ini malah membuat sebulan sekali, berarti masih ada potensi lowongan kerja di Jakarta ini. Kegiatan-kegiatan Job Fair seperti ini, nantinya adik-adik pencari kerja bisa juga melihat adanya peluang-peluang untuk bekerja di luar negeri. Ada stand BP3MI DKI Jakarta yang buka di sini. Jakarta Job Fair gelombang pertama ini digelar pada 26 sampai 27 Februari 2025 dan melibatkan lebih dari 40 perusahaan. Diharapkan lebih dari 2.000 pencari kerja dapat terserap dari acara ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, Deddy Corbuzier, staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik melakukan kunjungan kerja pertamanya setelah dilantik pada 11 Februari lalu. Deddy meninjau pesawat buatan anak bangsa yang dikembangkan PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
Bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan, Deddy Corbuzier melihat ke dalam kabin pesawat angkut CN-235 yang masih dalam proses pengerjaan. Selain melihat proses produksi pesawat dan teknologi kedirgantaraan, Deddy juga sempat duduk di kursi kemudi pilot dan menjajal kokpit pesawat produksi terbaru PT DI, yaitu N219 Nurtanio, yang merupakan pesawat angkut ringan yang sekarang dalam tahap uji coba pesanan TNI Angkatan Darat. Menurutnya bangsa Indonesia harus bangga karena Indonesia mampu memproduksi alat pertahanan sendiri. Ia juga meminta untuk anak muda serta Gen Z dan milenial menambah wawasannya bahwa Indonesia mampu memproduksi pesawat sendiri. Dan menurut beliau penetrasi ke khalayak ramai yang paling sulit adalah bagaimana masuknya penetrasi ke milenial dan Gen Z. Karena kalau milenial dan Gen Z tidak ngerti tentang apa yang kita punya, penyebarannya nggak ada gitu. Sementara kalau kita lihat di TikTok masih mandi lumpur ya. Jadi harusnya berubah gitu. MNC Insurance Business Group bekerja sama dengan Okezon untuk menggelar seminar bertema cerdas mengatur keuangan untuk Gen Z. Acara yang digelar di iHub Jakarta Pusat ini memberikan kawasan dan juga wawasan serta pengetahuan praktis bagi generasi muda dalam mengelola keuangan pribadi untuk masa depan yang lebih baik. Mendukung Gen Z lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Insurance Business Group, bersama dengan Okezon, menggelar seminar bertema cerdas mengatur keuangan untuk Gen Z di Auditorium iHub Kebon Siri, Jakarta Pusat. Melalui kegiatan ini, generasi muda juga diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya mengelola keuangan dengan baik, serta memahami peran asuransi dalam memberikan perlindungan dari berbagai risiko keuangan. Pada kesempatan ini, turut hadir Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution dan SEVP Wealth Management BNI Stephen Suryana, serta sejumlah profesional di bidangnya untuk berbagi pengetahuan serta tips dalam mengelola keuangan dan investasi. Kami harap semakin banyak Gen Z yang melek tentang literasi keuangan sehingga mereka bisa mengatur dan mengelola keuangan mereka dengan sebaik-baiknya, tidak hanya menikmati hidup tapi juga memikirkan masa depan. Ini saya pikir amat baik untuk Gen Z karena Gen Z kan sekarang nanti ke depannya akan menjadi investor atau kekuatan ekonomi utama Indonesia ya. Jadi mereka harus ngerti betul bagaimana melakukan investasi, bagaimana pergerakan di pasar uang dan perekonomian, sehingga kedepannya kita lebih tahan ekonominya. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, Gen Z diharapkan memiliki kemampuan lebih dalam merencanakan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Pandu Priyo Aji, JB Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Traslina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Traslina, bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Reza dan pemirsa. Kami menginformasikan bahwa saat ini Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, mengizinkan penggunaan bahu jalan pada jam-jam tertentu, yaitu pada pukul 18.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, terkhusus kendaraan tol dalam kota, yaitu pada hari Senin sampai Jumat. Hal ini untuk mengurai kepadatan kendaraan di jam pulang perkantoran yang sering terjadi di kawasan ini. Kemudian saat ini juru kamera saya Rona Wijaya akan menunjukkan kepada Anda kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, di mana baru saja yang Anda saksikan ini adalah kendaraan dari arah Kuningan, di mana dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kepadatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu, di mana terjadi perlambatan kecepatan. Hal ini imbas dari kendaraan baru saja antri dari lampu merah ke lampu hijau, sehingga memang
terjadi kepadatan kendaraan dengan pertemuan arus kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kuningan dan juga Pancoran. Sampai saat ini arus lalu lintas dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke Pancoran ini masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, di mana laju kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 25 km per jam. Hal ini berkaitan juga dengan aktivitas siang, di mana terdapat pusat-pusat perkantoran di kawasan ini. Memang aktivitas masyarakat yang mencari makan siang menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan di kawasan Pancoran ini. Sementara yang saat ini kendaraan dari arah Saharjo mengalami antrian di belakang traffic light mencapai 200 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan pemirsa, tentunya kami harapkan Anda dapat mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada, terutama bagi pengendara roda 2 parkir di belakang garis stop untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Kemudian hal ini juga membantu kami dalam arus lalu lintas pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar pada saat Anda tertib di antrian traffic light maupun mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Tentunya kami harapkan kerjasama bagi para pengguna jalan untuk selalu tertib dalam berkendara, dan kami harapkan bisa menjadi budaya dalam tertib berlalu lintas. Hal ini demi menekan tingginya kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dan juga untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslina melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kembali ke Reza di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslina atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Jelang bulan suci Ramadan, bantuan kemanusiaan untuk Gaza Palestina melalui perbatasan Yordania terus didistribusikan. Pengiriman bantuan dikawal tentara kerajaan Yordania. Dalam masa gencatan senjata antara Hamas Israel, Lembaga Kemanusiaan Indonesia terus bersinergi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional menyalurkan bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina. Bantuan periode 20 Februari hingga 1 Maret 2025 didistribusikan untuk masyarakat Gaza, Palestina yang berada di kamp-kamp pengungsian Gaza Utara. Bantuan itu berupa 3.000 paket bahan pangan, 15 ton beras, 30 ton terigu, 30 ton kacang-kacangan, 30 ton gula, 9.000 kaleng daging, 9.000 kaleng ikan, 9.000 kaleng susu, serta 9.000 selimut dan 3.000 tenda darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia. Alhamdulillah, dalam rangka Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi, kita kirimkan kembali bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga ini memberikan manfaat dan kita dukung terus saudara-saudara kita Palestina sampai merdeka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Melalui pintu perbatasan Yordania tepi barat, bantuan didistribusikan ke Gaza Utara dengan dikawal tentara kerajaan Yordania. Jelang Ramadan 2025, musim dingin ekstrim yang suhunya bisa mencapai minus 5 derajat Celcius, suasana di Gaza Utara masih sangat memprihatinkan. Hampir 80% bangunan hancur sementara masyarakat hidup dalam keterbatasan. Belajar sambil bermain membuat anak-anak selalu antusias dan semangat dalam menimba ilmu. Cara ini digunakan tim MNC Peduli saat menyalurkan ratusan buku bacaan ke SD Negeri Ciletuh, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Land bersama MNC Peduli mengajak anak-anak SDN Ciletuh mendengarkan cerita dan mewarnai untuk mendukung minat baca serta meningkatkan literasi dan pengetahuan anak-anak Indonesia.
Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada MMC Peduli maupun MMC Land yang kebetulan kami berada di lingkungan MMC Land langsung ya. Dengan kedatangan ini mudah-mudahan jadi salah satu motivasi bagi anak didik kami. Sini main bersama teman-teman dan lalu aku mendengarkan cerita dan membaca. Aku senang sekali bersama teman-teman bermain, membaca. Dalam kegiatan ini, MNC Land dan MNC Peduli juga mengajak para siswa-siswi untuk membersihkan lingkungan sekolah, memberikan edukasi cara bercocok tanam sayuran, dan budidaya buah anggur yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Sangat bermanfaat sekali ya, salah satunya yaitu MNC Peduli ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita menciptakan regenerasi yaitu untuk kedepannya bisa pengembangan anggur menjadi ketahanan pangan. Nah ini harapannya ke depan bisa berkelanjutan karena kegiatan-kegiatan ini tadi kita mendengar bersama ada banyak program-program mereka ke depan. Nah ini tentunya perlu support dari berbagai pihak. Melalui berbagai kegiatannya, MNC Land bersama MNC Peduli berkomitmen untuk menciptakan anak-anak yang memiliki literasi dan pengetahuan yang mumpuni sebagai bekal masa depan bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.